Di sebuah rumah kecil yang sederhana, di antara aroma serbuk kayu dan dentingan alat-alat tukang, seorang anak bernama Ardi tumbuh dengan penuh cinta. Ayahnya, Pak Seno, seorang tukang kayu, mencurahkan kasih sayangnya lewat karya-karya kecil yang ia buat sendiri. Mainan kayu sederhana menjadi simbol cinta seorang ayah kepada anaknya. Namun, seiring waktu, Ardi mulai merasa bahwa kehidupan sederhana ayahnya terlalu membosankan. Ketika menginjak remaja, ia melihat teman-temannya memiliki barang-barang modern yang tak pernah ada di rumah mereka. Diam-diam, ia mulai merindukan kehidupan yang lebih daripada sekadar mainan kayu. Tahun-tahun berlalu, Ardi tumbuh dewasa dan pindah ke kota besar untuk mengejar karir. Hidup di kota memberinya kesibukan yang tak berujung. Telepon dari ayahnya sering kali hanya ia jawab singkat, "Maaf, ayah, aku sedang sibuk." Begitulah jawabannya setiap kali Pak Seno menghubunginya. Pak Seno hanya tersenyum pahit di ujung telepon. "Ayah paham, Nang, semangat bekerja ya," katanya, meski suara itu terdengar semakin lemah. Kesepian menghampirinya, tetapi ia tidak pernah mengeluh. Di rumah yang kini sunyi, Pak Seno tetap melanjutkan pekerjaannya sebagai tukang kayu. Ia membuat sebuah rak buku, sebuah hadiah yang ia rencanakan untuk anaknya tercinta. Namun, kesehatannya semakin menurun, batuk-batuk sering menyertainya. Di setiap malam, ia menyembunyikan rasa sakit itu. Khawatir mengganggu kesibukan Ardi. Hingga akhirnya, penyakitnya membawa Pak Seno pergi. Tanpa peringatan, tanpa sempat mengucapkan selamat tinggal, dunia terasa semakin hening. Berita kepergian Pak Seno menghantam Ardi seperti petir di siang bolong. Dengan rasa bersalah yang membebani dadanya, ia pulang ke rumah yang kini kosong. Tidak ada lagi suara alat tukang, tidak ada lagi senyuman hangat menyambutnya di depan pintu. Bertahun-tahun kemudian, Ardi kembali ke rumah masa kecilnya untuk merapikan barang-barang yang tersisa. Saat membersihkan rak buku yang dibuat oleh ayahnya, ia menemukan sesuatu yang tak terduga, sebuah amplop tua terselip di laci rahasia rak itu. Tulisan di atas amplop membuat hatinya bergetar. "Untuk Ardi, anakku tersayang." Dengan tangan gemetar, ia membuka amplop itu. Surat ayahnya terbaca jelas, ditulis dengan tulisan tangan yang penuh kasih. "Nak, mungkin saat kamu membaca surat ini, ayah sudah tidak ada. Ayah selalu berharap kamu sukses dan bahagia. Maaf jika ayah tidak pernah bisa membahagiakanmu dengan hal-hal modern. Tapi rak ini ayah buat dengan harapan bahwa suatu hari kamu mengisinya dengan hal-hal yang berarti, seperti buku, kenangan, atau cinta. Ayah mencintaimu, Ardi, selalu." Air mata jatuh tanpa henti dari mata Ardi. Surat itu terasa seperti sebuah pelukan dari sang ayah yang kini tak lagi bisa ia temui. Sejak hari itu, Ardi berjanji untuk menjaga rak buku itu. Ia menyadari bahwa meski ayahnya telah tiada, cinta dan harapannya masih hidup dalam karya terakhirnya. Rak itu kini menjadi tempat ia menyimpan kenangan-kenangan berharga, buku-buku yang ia sukai, foto-foto keluarga, dan jurnal yang ia tulis untuk mengenang ayahnya. Setiap kali ia melihat rak itu, Ardi merasa bahwa ayahnya masih ada di sana, memberinya cinta tanpa syarat yang selama ini ia abaikan. Dalam hati, ia berterima kasih kepada ayahnya atas cinta yang sederhana, namun tak pernah pudar. Rak kayu itu kini menjadi simbol hubungan mereka, sebuah warisan yang mengajarkan Ardi untuk hidup dengan cinta, kesederhanaan, dan makna.